Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pak. Pagi. Putus-putus nggak ya suaranya? Atau lancar aja? Lancar, Pak. Lancar. Oke, saya agak telat nih hari ini. Jadi teman-teman, terima kasih udah gabung hari ini sebanyak 62 orang dari 84 yang mestinya hadir. Mungkin ada yang masih terkendala laptop sedang menuju ke lab. Semoga lancar. Ingat hari ini juga hujan sekarang. Oke teman-teman, kita hari ini akan praktikum. Mestinya juga saya juga sudah didampingi oleh asisten praktikum ya. Namun belum ada asisten yang cocok dengan waktu kita. Waktu kita ini sudah hari Senin, ditambah lagi jamnya jam 7 juga. Jadi ini sulit untuk mencari asisten praktikum. Namun kita usahakan kita tetap praktikum sambil menunggu asisten praktikum. Teman-teman juga mempraktikkan. Saya akan menjelaskan dan mempraktikkan. Kemudian teman-teman mempraktikkan ulang ataupun mengerjakan latihannya. Nah, biasanya ini baru pertama kali nih praktikumnya lewat daring. Selama ini lewat langsung di lab ya. Ada yang keluhan langsung didatangi. Ada yang masalah laptopnya atau Word-nya, Microsoft-nya langsung didatangi. Nah, memang kita lewat daring kita akan menyesuaikan saja ya. Tapi apa yang dikerjakan akan ditinjau teman-teman bisa atau tidak. Karena setiap pertemuannya akan ganti materi. Setiap pertemuan akan ganti materi. Seperti itu. Oh ya, saya siapkan absensi ya, teman-teman. Sekarang sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar Microsoft Word di sekolahnya? Belum, Pak. Belum. Sudah pernah ikut Belum, kursus? Pak. Ikut kursus Microsoft? Enggak juga, Pak. Sekarang tampaknya apa ya sekarang? Saya sharing presentasi. Tampaknya apa ya ini sekarang? Kelihatan, Pak, layarnya. Kelihatan Kelihatan layar. Zoom, Pak. Oke. Kelihatan hanya ada satu yang on cam. Oke, saya siapkan absensi. Teman-teman, materi kita hari ini tentang apa nih? Mail merger. Jadi ini materi ke pertemuan ke-8. Jadi pertemuan kita semester ini 15 pertemuan ya teman-teman. Jadi 15 pertemuan, UTS-nya di minggu ke-15 dan kuis kedua di minggu ke-14. Jadi kurang lebih minggu 8, minggu 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 8 pertemuan lagi atau 7 pertemuan lagi itu kita akan habis materi PKS. Jadi di 8 pertemuan tersisa kita akan ke
harus menggunakan laptop atau komputernya. Oke, saya generate QR. Oh ya, ini ada yang nanya. Mohon maaf Pak, Labtech 3 ruangannya dikunci. Waduh, laboran saja telat ya. Oh, bisa join. Bisa join Meet dulu ya. Oke teman-teman, silakan isi absensinya. Pak, linknya tidak bisa mulu-mulu ya. Mulu-mulu apa? Sudah bisa. Loh, kok Pak? Sip. Ya, tidak bisa join itu karena emailnya beda ya. Saya mesti setujui. Oke. Silakan isi absensi teman-teman. Sudah 76 orang yang join. Oke. Ini materi pertemuan kita. Pertemuan modul. Jadi ada 2 modul, kurang lebih sama saja penjelasannya ya. Jadi kita akan memerlukan sebuah data yang diketik di Excel. Jadi ini adalah mail merge di Microsoft Office 2013. Oke, saya buka dulu. Oke, jadi mahasiswa dapat mengenali software Microsoft Word. Teman-teman sudah nggak asing lagi ya. Kemudian membuat surat massal sederhana dengan Microsoft Word. Jadi surat massal ini surat yang tujuannya untuk banyak orang, tidak membedakan. Jadi suratnya ini yang membedakannya hanya tujuan penerima surat yang kita tuju, alamatnya saja seperti itu. Jadi suratnya sudah seperti template surat. Kemudian surat ini akan dibagikan ke banyak orang. Yang diganti adalah orang-orang yang dituju tersebut. Misalkan satu kelurahan itu ingin mengundang rapat kepada para RT. RT-nya banyak, satu kelurahan itu beberapa RT. Jadi isi suratnya sama, agar ketua RT bisa berkumpul menghadiri rapat untuk ada program dari kelurahan, misalkan sosialisasi kebersihan. Kemudian surat tersebut kan yang membedakannya tujuan RT mana, RT 1, RT 2, RT 3, nama RT dan nomor RT berapa. Jadi itu yang cuman menggantikannya. Nanti kita praktikkan. Mengelola pengolahan kata, aplikasi pengolahan kata, yaitu Word, bagian-bagian menu Word, Microsoft Word, dan elemen pada jendela Word. Ini aplikasi pengolahan kata, jadi aplikasi pengolahan kata itu termasuklah Word ya, Microsoft Word. Ini contoh diantaranya aplikasi pengolahan kata itu, Apache OpenOffice. Ini sama seperti Microsoft Word, teman-teman. Namun jarang digunakan ya, banyak digunakan pada sistem operasi Linux. Pada Linux pasti menggunakan Apache Office. Kemudian aplikasi pengolahan kata Calligra Words, sama seperti
sebelumnya, tapi ini sama fungsinya Word untuk mengetik, untuk mencetak. Versi pertama pada tahun 2000 dan berubah menjadi Calligra Words pada tahun 2012. Jadi agak cenderung lambat ya ini update-nya, perkembangannya, karena jarang orang menggunakan. Banyak digunakan pada sistem operasi Linux sama, namun juga untuk Microsoft Windows dan Mac OS X. Ini Calligra Words. Kemudian library Word, library Office, sama untuk mengetik Word juga. Menggunakan format Open Document (ODF). Dapat diakses free dan open source. Nah, jadi ini free dan open source ya, jadi bisa di-download secara gratis. Beda kalau Microsoft Office ya, kalau Microsoft Office kita itu ada crack-nya, ada key-nya, itu berarti berbayar. Nah, yang kebanyakan dari kita itu yang banyak itu yang sudah bajak, yang sudah dibajak. Nah, kalau mau Microsoft Word itu ada, terinstall itu mestinya berbayar. Kemudian library Office untuk Microsoft Windows dan Linux dan OS X. Jadi mempunyai fitur Phoneworks yang serupa dengan Microsoft Office. Kemudian ini yang familiar yang kita gunakan yaitu Microsoft Word. Jadi ditemukan oleh Bill Gates dan Paul Allen, perangkat lunak pengelolaan kata word processor dari Microsoft yang mendukung operasi pada sistem Windows. Jadi Microsoft Word ya yang kita gunakan. Jadi ini sudah hampir setiap tahun ya ada pembaruan Microsoft Word. Terakhir ada 2016, Microsoft Word 2007, 2010, tapi intinya setiap update itu adanya fitur tambahan yang memberikan kemudahan. Kemudian pada pengelolaan Android ada Office Suite Profesional pada handphone teman-teman nih. Ada Quip, Docs, kemudian WPS. Ini yang terinstall di handphone ya teman-teman, di Android. Jadi mungkin di salah satu ini atau lebih dari ini ya teman-teman yang jenis-jenis yang ada yang terinstall di Word, yang terinstall di handphone teman-teman. Jadi apabila ingin membuka Word di handphonenya pasti akan menginstal aplikasi pengelolaan kata. Di antaranya seperti ini yang umum diketahui. Nah, ini perkembangannya. Sorry, ada join lagi. Oke. Nah, jadi ini perkembangannya mulai dari tahun 1983 sampai Microsoft 2003 2007. Jadi awalnya saya belajar Word itu di Microsoft Word 89. Jadi 89, kemudian 2003, 2007. Jadi ada perbedaannya ya teman-teman, ada format hasil filenya. Kemudian fitur-fiturnya akan lebih memudahkan. Ini perbedaan Microsoft Word 2007, 2010, dan 2013. Bahkan sudah 2016, 2019, saya tidak juga mengikuti perkembangannya. Tapi intinya kurang lebih sama. Jadi di setiap penambahan perbedaan setiap update itu adanya penambahan fitur. Jadi ini perbedaan 2007, 2010, dan 2013. Di 2013 itu ada penambahan fitur bisa membuka dan mengedit dokumen dengan format PDF, memasukkan gambar dari sumber online, lebih mudah memasukkan video. 2016 itu setahu saya bahkan bisa membuat video kalau di PowerPoint.
Ini bagian menu. Tahu ya teman-teman menu-menunya. Menu insert arti menambahkan, menu layout untuk mengatur tampilan, menu reference ini untuk biasanya membuat daftar pustaka, daftar isi, dan my links. Jadi yang akan kita pelajarkan pada hari ini ada my links. Ini jendela-jendelanya rules. Ini batasnya mengatur. Ini teman-teman bisa baca keterangan tombolnya, tombol office, ini ada tombol perintah start, kemudian access toolbar, customize quick access toolbar, menu bar, dan banyak lagi ya. Nah, pada praktik kali ini kita akan belajar mail merge atau surat masuk. Jadi pengertian penggunaan mail merge dan langkah-langkah. Jadi pengertiannya itu sebuah fasilitas di Microsoft Office Word yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen yang template-nya sama. Template-nya sama itu, jadi suratnya sama, hanya tujuannya saja atau isi-isi data, nama, alamat, itu yang membedakannya. Sama tujuan penerimanya. Untuk membuat mail merge dibutuhkan dua data, yaitu data master surat dan master surat. Ya, jadi surat yang kita ketik, template-nya yang kita ketik di Word, dan data tujuan surat. Data tujuan surat ini yang kita buat di Excel. Dia ada dua data ya teman-teman. Ada data Excel, buka Excel nanti juga kita akan membuka Microsoft Word-nya. Nah, master surat adalah bentuk surat yang akan kita buat dengan variasi tertentu. Misalkan suratnya surat kepada RT atau surat slip gaji kan. Kemudian data bagian surat yang akan diubah. Data bagian surat ini, misalkan data RT, data penerima gaji, tapi template-nya sama. Data terdiri dari file dan record. File itu untuk secara keseluruhan, misalkan nama, NIM, nama, alamat, prodi, itu file. Kalau record itu per item, NIM-nya apa saja, namanya siapa saja, ada seterusnya. Data dapat dibuat di Microsoft Excel dan Microsoft Access. Jadi untuk datanya bisa Excel maupun Access. Namun akan kita praktikkan yang mudah saja di Excel ya. Jadi ini file itu ke bawah, kalau record itu secara keseluruhan datanya. Secara keseluruhan seperti ini. Ini record. Record itu melebar ke samping. Kalau file itu turun ke bawah. Kalau bicara record, bicaranya secara keseluruhan ke samping. Pada tanggal 11 Juni 2017, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, alamat, dan kota. Kalau bicara file, pada tanggal apa saja? Pada tanggal 17, pada tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Gitu. Dan turun. Nah, jadi ini penggunaan mail merge surat. Penggunaannya surat undangan dan amplop. Jadi bisa dibuat pada undangan dan amplop. Karena yang membedakannya tujuannya saja. Pada sertifikat, kan pada sertifikat itu yang membedakan nama dan sebagainya. Sertifikat diberikan penghargaan kepada garis kosong ya namanya. Misalkan Abdul, namanya sebagai apa. Jadi template sertifikat itu sama dengan peserta-peserta lain. Yang membedakannya nama peserta saja dan kedudukannya atau sebagai apa. Dokumen lain, laporan keuangan dan bentuknya yang sama setiap bulan. Nah, ini contoh suratnya, contoh undangan. Undangannya seperti ini, sama. Yang membedakannya kepadanya, tujuan surat. Tujuan dan alamat.
Jadi yang kita buat di data tersebut ini data nama dan data alamat. Agar kita tidak mengetik berulang-ulang. Kan kalau kita mengetik berulang-ulang, kita buat surat ini kita buat undangan, kemudian kita memasukkan nama, kita memasukkan alamat. Bayangkan apabila itu data tersebut untuk banyak orang, undangan itu untuk banyak orang, untuk 1000 undangan. Maka akan 1000 undangan kita buat. Ketik nama, ketik alamat, sudah dicetak, kemudian dihapus lagi, mengetik nama, dihapus lagi, mengetik alamat, dicetak lagi. Itu akan berulang-ulang. Jadi akan yang lebih mudahnya, satu kali kita buat format surat, dan datanya kita buat di Excel. Jadi kemudian teman-teman sudah terinstall Excel ya di laptopnya ya. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nggak pada tidur ya? Jadi boleh silakan buka. Silakan buka Excel. Nah, nanti teman-teman dipraktikkan ya, nanti saya periksa. Teman-teman share. Oke. Gimana nih? Nah, ini buat surat. Agak panjang ya suratnya. Saya cari yang simpel saja. Oke. Jadi membuat slip gaji misalkan. Ini kan contohnya sama saja sebenarnya. Ini contohnya pada pembuatan slip gaji. Karena slip gaji ini bukti pembayaran bonus bulanan karyawan. Jadi yang membedakan ini NIK, nama karyawan, jabatan, dan jumlah gaji, jumlah bonus yang dia terima. Karena apabila sama nggak mungkin. Jadi bayangkan apabila karyawannya ini banyak dan harus mengetik satu persatu. Mail merge, disinilah tujuan pembuatan mail merge. Data yang kita butuhkan NIK, nama karyawan, jabatan, dan jumlah. Saya buat di sini NIK. Tampak nggak teman-teman? Nama. Halo, tampak nggak? Apa putus-putus ya? Ya, Nampak, Pak. nambah, Pak. Oke. Nama, jabatan, dan jumlah. Jabatan, jumlah. Oke, ada yang baru join nih. Misalkan datanya saya acak saja ya. Kira-kira sudah 5 belum? Sudah 5 data ya. Saya buat Abdul. Bukan menyinggung ya ini. Misalkan saja Budi, Chandra, Dewi, Engga. Jabatannya misalkan Kaur, kepala dinas. Ini
Kabid umum, karyawan. Ini ya, teknisi. Misalkan ini adalah apa ya? UB misalkan ya. Teman-teman sambil mempraktikkan saja nggak apa-apa sih. Misalkan 5 juta gajinya saya buat. Maka tampak jadi uang. Saya ganti formatnya uang. Ini desimal, ini angka di belakang koma ya. Oke, cari. Teman-teman sambil mempraktikkan juga nggak apa-apa sih ya. Oke, Indonesia. Oke. 500.000 ini jadi. Misalkan 3.500.000. 2.500.000. 2 juta. 1.500.000. Seperti ini ya, dan teman-teman. Ini di seperti ini saja nggak apa-apa. Perlu harus dibuat tabel. Tapi datanya harus disimpan. Kemudian saya simpan. Praktikum TPB 56. Ini agar mudah diingat. Misalkan apa ya? Praktik pertama. Aja. Kemudian ini kan bisa lebih dari satu ya sheetnya. Sheetnya ini kita agar mudah mengingat, kita kasih nama data karyawan. Ini terserah, seperti ini saja cukup, atau dibuat tabel juga nggak apa-apa. Teman-teman sambil mempraktikkan, nggak apa-apa. Kemudian saya buat Word ya. Saya buka Microsoft Word-nya. Saya buat sebuah surat slip gaji. Misalkan saya buat acak aja ya, misalkan. Tapi teman-teman nanti praktikkan yang rapi ya. Misalkan ini kopnya, kop surat, misalkan. Kemudian berikut ini slip gaji, misalkan saja ya, bla bla bla, intinya seperti itu. Jadi yang ditampilkan adalah nik karyawan, nama, kemudian apa lagi? Jabatan, jumlah gaji maksudnya. Gaji. Saya belum tampak. Tuh. Ini teman-teman bebas sih. Saya buat rapi saja. Oke. Agar rapi kita kasih tab 2.
Misalkan ini demikian, agar digunakan sebagaimana mestinya. Misalkan seperti ini. Jadi mail merge itu kan apabila kita ingin buat surat, ini kan banyak, hanya 5 surat ya contohnya. 5 surat. Kemudian kita akan buat untuk tujuan ke Pak Abdul, untuk ke Pak Budi, untuk ke Chandra. Namun surat ini kita cukup buat satu saja seperti ini teman-teman. Nah, caranya kita ke file merger, menu my links, ya. Kemudian start mail merger. Kemudian pilih step by step mail merger result. Nah, kemudian pilih letter ya. Kemudian dokumen. Kita akan memilih di dokumen. Next, kembali. Nah, kemudian kita nge-browse data Excel kita tadi. Excel yang kita buat tadi. Misalkan praktikum TPB 56. Diklik Excelnya. Dia ada 2 sheet. Karena 2 sheet itu yang di sini nih teman-teman. Yang di bawah ini. Sheet keberapa yang kita akan gunakan? Sheet data karyawan, bukan sheet data ini. Kemudian apa saja yang akan kita tampilkan? Yaitu nick, nama, jabatan, dan jumlah. Nah, kemudian siapa saja yang akan kita buat surat. Misalkan seluruhnya surat ini akan mengirim ke 5 orang ini atau lebih, teman-teman buat. Kita checklist. Atau misalkan kita nggak mengirim ke Chandra, nggak usah di checklist Chandra. Ya. Atau siapa saja yang akan kita pilih. Sini saya checklist semua, oke. Oke. Sudah sampai di situ. Kemudian insert mail merge. Jadi tempatkan kursornya di nick di sini teman-teman. Tampak nggak teman-teman? Halo? Nampak Pak? Iya. Nah, kemudian di sini ya. Oke, saya ulangi, di kursornya diletakkan di nick sini, di insert nick, di nama, spasi biar ada jarak, klik nama. Di sini juga di jabatan kita insert lagi di penjabatan. Kemudian di gaji kita akan menampilkan jumlah. Sudah, seperti ini saja. Ini kan surat, ini hanya darurat saja ya teman-teman. Nanti teman-teman buat kopinya yang bagus, slip gaji, kata-katanya yang bagus, kurang lebih seperti ini contoh sederhananya. Nah, ini sudah sampai di sini. Kemudian kita preview result. Akan tampil nama Dewi. Kemudian di sini nih, pada menu ini kan sudah ada data pertama Abdul. Saya klik saja next. Data kedua Budi, data ketiga Chandra, 4 Dewi, 5 Enggar. Sudah. Sampai dia berapapun data, apabila 100 data, kan next terus sampai 100 data. Kita tinggal cetak saja. Nah, print individu. Cetak dari nomor keberapa? Nomor ini nomor ini ya, maksudnya nomor data yang ini. Data ini. Ini data 1. Ini diedit juga nggak apa-apa ini. Sudah. Misalkan ingin mencetak data 1, jadi misalkan ingin mencetak data 2 dan sampai data 4. Cetak from dari halaman dari data 2 sampai ke data 4.
Oke, tinggal dicolokkan dengan printer, maka akan ditampil. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih penjelasannya seperti ini. Sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Paham? Boleh tanya? Silakan tanya. Oke, tunggu. Kalau nggak tanya, Izin berarti bertanya, sudah Pak. paham ya. Oke, silakan. Pak, ini buat kopnya gimana ya, Pak? Oh, buat kop suratnya ya. Oke. Misalkan kop suratnya apa nih? Oke, salah. Kop suratnya pada link ini ya. Oke, ini ya. Institut Teknologi Sumatera, ada logo, ada nama. Oke. Jadi teman-teman biasanya kop surat itu dari halaman 1 sampai halaman 2 itu ada kop. Misalkan kopnya kita bisa tempatkan di sini. Misalkan Institut Teknologi. Ini contoh saja ya, karena di Institut Teknologi ITERA nggak ada kepala dinas ya. Ini contoh saja. Nah, lagi Sumatera, alamat Jalan Rai Jadu, pas seperti itu ya. Kemudian kita ingin menginput gambar. Input gambar tahu ya teman-teman, di insert device. Saya ada nggak ya gambar ya, gambar logo ITERA. Logo ITERA oke. Terlalu gede, saya kecil. Kebaliknya. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya besarkan. Saya ukur. Oke. Nah, gambarnya ini biar mudah kita rubah nih. Rubah kayak gini aja. Kemudian kita misalkan ada garisnya di bawahnya, insert lagi. Insert. Warnanya, misalkan warnanya warna hitam. Sudah. Jadi seperti itu. Oke, ini apa ya? Ini contoh saja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa buat lebih bagus. Nah, sampai di sini ada yang bingung? Cukupnya? Jadi jika diisi di header, teman-teman ya, header ini kop suratnya kita buatkan di header, maka di halaman kedua akan juga tampil kop surat juga. Di halaman kedua. Jadi untuk turun halaman teman-teman, untuk turun halaman ya, halaman baru, itu nggak perlu enter. Cukup Ctrl enter, maka akan turun ke halaman baru. Biasanya kalau mau buat kop itu agar ini kan misalkan slip gaji, ini misalkan surat undangan ya, surat
undangan misalkan. Jadi perlu kop surat kan, itu biar agar kop suratnya tidak kita buat berulang-ulang. Agar kita tidak buat berulang-ulang, kita tempatkan kop suratnya ini di header. Namun apabila cukup halaman pertama saja yang punya kop, namun halaman kedua ini tidak mesti harus kop. Seperti ini. Teman-teman tinggal isi di sini saja. Di sini saja. Nggak perlu ditulis di kop. Maka di halaman kedua nggak akan ada kop surat. Jadi penulisan kop surat itu apabila ingin di halaman berikutnya itu perlu kop surat, tulisnya di header biar tidak berulang-ulang. Kalau seperti ini kan kita harus buat manual lagi kop suratnya. Seperti ini. Kalau sekali itu lebih simpel, taruhnya di header. Karena dia akan menjadi template. Oke, ada lagi yang ditanya teman-teman? Sampai di sini? Pak bertanya, Boleh. kop suratnya itu harus ITERA, Pak? Apa bebas? Bebas sih. Saya hanya menampilkan sebagai contoh saja. Kop suratnya bisa kantor dinas. Kan di sini. Ini kan suratnya surat undangan disnatalis nih. Jadi pejabat misalkan Kaprodi, ya, SPM, bidang akademik, alamatnya di mana? Misalkan alamat atau kotanya atau alamatnya di gedung mana? Jadi kan surat undangan disnatalis ini di contoh modul ini, undangannya itu sama, template-nya sama. Intinya mengundang dosen atau pejabat itu untuk menghadiri acara disnatalis ITERA kedua. Yang membedakannya adalah pejabat yang diundang, instansinya, alamat, kota, dan tanggal. Tanggal ini tanggal kita datang suratnya ya, kita kirim suratnya, itu kan berbeda. Dia membedakan ini saja. Jadi teman-teman bisa praktikkan yang ini, teman-teman. Intinya sama ya, menggunakan mail merge, my links, ke start mail merge, step by step, kemudian template, ada di sini. Ada ya di sini. Menu my links, start mail merge, step by step, kemudian pilih letter, ada ya di sini. Kemudian use dokumen, karena kita akan memilih dokumen, bukan dari template, bukan dari dokumen yang lain, atau kita memilih dokumen yang tersimpan di yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian klik browse. Kalau kita nggak klik browse, kita akan memilih filenya di mana, Excel yang mana. Nah, kemudian pilih ini adalah sheet-nya, sheet yang di sini ya, di bawahnya. Sheet yang di bawahnya. Kalau kita bukan karyawan atau di sini data dosen, misalnya. Di sini data dosen yang kita pilih. Kita pilih di sini. Jadi yang penting kita mencocokkan namanya, nama sheet-nya yang kita gunakan. Kemudian diklik OK. Setelah dipilih, diklik OK, dan kita pilih data yang ingin kita tampilkan, siapa saja. Itu. Oke. Paham teman-teman? Halo?
Paham? Jadi teman-teman silakan dipraktikkan. Saya tunggu. Nanti teman-teman upload atau apabila teman-teman sudah mengerjakan, laporkan segera. Pak, maaf boleh jelasin secara singkat dari yang Excel tadi nggak, soalnya masih kurang paham. Oke. Masuk tadi. Nah, my links yang baru. Next. Ngebrowse di dokumen yang kedua. Di select spreadsheet. Ini ya. Tanggal, pilih tanggal kepada alamat, instansi, dan kota, pilih kota saja. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Kan beda ya. Jadi seperti itu. Jadi yang Excel ini teman-teman buka Excel, teman-teman isi datanya, data yang dituju. Ini tidak berpengaruh, yang dipanggil itu data ini. Ini mau acak-acakan nggak apa-apa, tapi di sininya yang harus disesuaikan dari file insert. Oke. Teman-teman silakan dipraktikkan yang ini biar enggak. Tentunya kalau samakan saja dengan yang ini. Ada laporan bonus periode ya. Teman-teman ya. Ini buat di Excel. Teman-teman buka Excel maksudnya. Buka Excel, kemudian buat data ini. Buka data ini. Rename, ada step by stepnya. Kemudian dipanggil di Word-nya. Ini password-nya. Buatnya persis contoh itu ya Pak? Iya. Silakan dipraktikkan. Pak, ini jadi buatnya berapa ya Pak? Apa aja gitu? Silakan buat sekitar 10 saja. Teman-teman tahu ya buat ininya ya, buat Excelnya. Teman-teman, jadi Excelnya Maksudnya ini Pak, Oke, apa? maksudnya yang slip gaji atau surat undangan itu. Ya. Teman-teman, dengan waktu yang ada, ini sudah ya, sudah saya praktikkan tadi. Nah, buat surat undangannya saja nih. Buat surat undangannya saja nih teman-teman. Jadi yang diperlukan tanggal, kepada, dan tempat. Nah, tanggal. Berarti tugas kita undangan ya Pak? Pejabat, ya undangan saja. Instansi, alamat, dan kota. Jadi satu file. Jadi dalam saat kita membuat surat, itu ada file Word dan file Excel-nya. File Word untuk template dan file Excel untuk data. Ini kalau sudah seperti ini, dirapikan saja. Oke. Teman-teman ada yang ditanya lagi, teman-teman? Pak, izin bertanya Pak. Oke. Kalau Silakan. misalkan ini tadi udah selesai gimana Pak? Tadi harus buat yang undangan juga nggak Pak? Surat undangan? Iya, buat yang undangan aja.
buat yang undangan Oh, ya. ya sudah Pak. Oke. Oke Pak. Intinya teman-teman buat rapi saja template-nya. Kan datanya itu kan walaupun datanya mau banyak, mau 20, mau 10, template-nya satu. Datanya yang diketik di Excel yang banyak. Hormat dalam rangka memperingati Dies Natalis. Oke, saya mau ketik itu. Kabur ya. Oke. Seperti ini. Ada yang masih bingung? Wajib pakai kop surat ya Pak? Iya, sekalian teman-teman belajar lah ya. Sekalian teman-teman belajar bagaimana buat kop surat. Ya, sekalian langsung rapi ya buatnya. Untuk isi undangannya persis dengan yang contoh atau gimana ya Pak? Persiskan saja. Oke, baik Pak. Agar teman-teman, ini kan bukan mail merger sebenarnya, jadi agar rapi menulisnya. Jangan lupa nih bagaimana perataan kiri, perataan kanan, ya. Bagaimana menggunakan tab, menggunakan rule. Pak, ini modulnya ini di mana ya Pak? Apa? Modulnya ini, saya mau lihat ininya, mau lihat format suratnya. Format suratnya ada di sini, di slide. Di slide. Oh, ya. Yang minggu ke-8 Pak? Iya, di minggu ke-8. Ini, surat ini. Maaf Pak, izin bertanya. Boleh. Untuk data yang di Excel itu bebas atau mengikuti yang ada di modul ya Pak? Bebas sih teman-teman. Bebas. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Pak mau tanya pakai Microsoft Word yang beda tahun? Beda tahun nggak apa-apa. Beda tahun nggak apa-apa. Fungsinya akan sama. Fungsinya sama. Ada menu.
apa bagi pocketnya bermasalah. Oke, bagi yang pocketnya bermasalah, silakan dan isi absensinya di sini ya, absensi. Oke. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya, boleh. Silakan. Gini kan Pak, tadi saya waktu udah nyesain Microsoft Word sama Excel-nya, tiba-tiba Windows Explorer saya ini Pak not responding. Kemudian saya close the program kan Pak. Nah, ini nge-lag banget Pak tiba-tiba Pak. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain dari tadi nih not respondingnya. Oke, coba siapa nih namanya? Hit Alfian Pak. Hit Alpian, coba presentasi. Coba tampilkan di layar. Ini Pak, muter-muter ini dari tadi nih Pak. Iya, presentasikan di layar. Persen ini. Ntar saya pakai HP nih Pak yang ininya. Waduh. Ini Pak. Jadi nggak Tiba-tiba bisa presentasi sebenarnya ya? nggak bisa. Nggak tampil loh. Soalnya ini tadi pindah perangkat Pak karena ngehang ini Pak. Jadi saya pakai Oh. HP. Di laptopnya tampil. Gini Pak, tulisannya not responding gini. Oke. Suatu waktu menyimpan tadi Pak. Oke, gimana ya saya ngelihat Anda? Coba pindah ke perangkat laptop loh, biar bisa persen. Soalnya ngehang Pak. Tadi waktu close the program itu Windows Explorer-nya tuh ngehang kan Pak. Jadi nggak bisa buka apa-apa ini. Ini laptopnya yang ngehang ya? Iya karena close the program Windows Explorer tadi. Oh ya, keluarkan dengan cara Ctrl Alt delete. Oke Pak. Makasih Pak. Teman-teman yang ada yang ditanya boleh tampilkan screen layarnya ya, persen ini. Biar saya bisa langsung tanggapi. Saya kirim nih. Ada yang ditanya teman-teman?
Cara membuat garis. Oke, izin bertanya Pak, minimal berapa data? Minimal 10 data. Oke, cara izin bertanya cara untuk undangan bebas. Sebaiknya undangannya sama. Undangan sama atau data yang diperlukan Oke, saya jawab satu-satu ya. Cara membuat garis. Oke. Pinky, ada Pinky? Tes? Iya, Pak. Ya, Iya, bisa Pak. buat garis? Bisa buat garis? Bisa, tapi nggak nyocok apa tuh ngepasinnya sama apa layoutnya belum bisa. Coba di persennya. Coba persen. Buka layarnya. Biar langsung Pak bantu. Bisa nggak? Seperti yang foto pada Pak kirim itu. Persen now. Oke. Di sini Oke. pakai ini bukan, Mbak? Nggak kelihatan nih. Belum kelihatan, Pak. Coba mana? Coba lagi. Iya, Pak. Oke. Mau nampilin apa nih? Garis ya? Iya, Pak, buat garis di sininya. Di cop ya? Iya, Pak. Di insert. Pilih menu insert. Oke, ini, Pak. Udah, Pak. Kok nggak jalan ya? Di insert, di save ya. Ambil garis yang lurusnya. Nah, ya. Ya, seperti itu. Dikira-kira aja, Pak, ya? Iya, dikira-kira aja. Lurusnya selurusan dengan teks yang di rata kiri, rata kanannya. Kemudian tebalkan. Sudah, seperti itu bagus. Harus 2 garis nggak, Pak? Bebas sih. Biasanya orang 1 garis atau 2 garis. Karena biasanya ada yang garisnya tebal, ada garisnya tipis ya biasanya ya. Bebas sih itu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke.
menampilkan kepadanya bisa ya teman-teman ya. Ada lagi teman-teman. Mestinya saya ini datang sebentar. Pak, izin bertanya, Boleh. itu untuk ketentuan kayak fontnya gitu pakainya apa ya Pak kalau di kop surat sama di suratnya? Kayak font sama ukurannya. Font sama kalau di sini ya. Kalau di surat contoh ini kita buka ya. Kita buka. Biasanya kalau kop itu agak lebih besar. Menyesuaikan saja teman-teman. Kayaknya Times New Roman itu, Pak. Ya, Times-nya Roman. Ya, Times-nya Roman. Nah, apabila misalkan sesuaikan dengan kopnya saja teman-teman. Ini sesuaikan dengan estetikanya aja. Misalkan teksnya misalkan 12 ukurannya, kopnya misalnya kopnya Institut Teknologi Sumateranya itu kan agak lebih besar ya, misalkan 16 atau 17 atau 18 seperti itu. Menyesuaikan saja gambarnya, teksnya, ukurannya. Nah, saya tanya ada yang garis bawah kop sudah banyak. Maaf Pak, laptop saya jahiliyah. Nah, waduh banyak istilah nih. Baterainya copot Pak, kalau menghidupkan monitor harus sambil dicas. Sambil dicas, Google Chrome-nya nggak bisa dibuka. Oke. Fungsinya sama. Jadi fungsinya sama teman-teman ya. Baik itu 2007 Excel-nya. Karena ada fitur dikumpulnya kapan ya, teman-teman yang Khairunisa bisa nggak nih, ada kendala Khairunisa, ada kendala? Ini masih nyoba buat Pak. Bisa ya, Tapi laptopnya lemot. laptopnya lemot. Jangan terlalu banyak yang dibuka nih kalau lagi digunakan. Iya Pak. Pak, cara ngaktifin ruler yang kata di atas tuh di mana ya Pak? Ya. Udah garisnya. Oke. Siapa yang nanya ya? Saya Pak Devi. Tapi ini bukannya Oke, Devi. Pak, persennya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Tampak nggak ya? Sekarang tampak nggak ya teman-teman? Tampak DP? ada Pak. Tampak ya? Nampak Pak. Jadi di view nih ada rule. Nih. Ini kan ada rule. Di menu view pilih rule. Iya Pak, udah Pak. Iya. Nah, jadi ini gunanya. Terima kasih Pak. Oke, jadi teman-teman ini gunanya agar meratakan nih, bisa membantu kita menggeserkan tab.
Ini kemudian ada contoh lagi nih, saya kasih contoh. Misalkan teman-teman ada dua tanda tangan. Oh ya, waktunya juga sudah habis ya. Pak, Oke, silakan. Pak izin bertanya untuk yang kepada yang terhormat itu siapa ya Pak? Dat- Contohnya. Datanya itu buat saja sebagai dummy aja ya datanya. Apa Pak? Datanya itu bisa data yang ada di slide 20-nya bisa. Oh, terima kasih Ada Pak. di slide 20 ya, ada sekretaris daerah, ada direktur, ada kepala dinas. Ada lagi teman-teman yang ditanya teman-teman? Alamatnya juga ngikutin yang di slide 20 ya Pak? Iya, kalau nggak mau bingung ngarang, samakan saja karena itemnya sama. Karena yang diperlukan ada tanggal, ada pejabat, instansi, alamat, dan kota. Terima kasih Pak. Untuk isinya bebas sih. Nggak mau Pak, izin pusing, bertanya. sesuaikan saja. Apa? Boleh? Boleh tanyakan? Ini kayak gini Pak. Coba persen. Sudah Pak. Oke, saya mana nih? Udah Pak, udah saya present Pak. Ahmad Mas Pak. Belum tampak nih. Saya pakai layar ini aja Pak. Pakai layar saya Pak. Soalnya saya ini meet-nya pakai HP bukan laptop Pak. Gimana saya mau melihatnya ya? Layar saya ada nggak Pak? Enggak. Kalau sekarang bagaimana Pak? Malah saya. Mana nih? Tampak nggak? Saya pakai on cam aja Pak. Gimana? Oke, coba. Sudah kelihatan belum Pak? Enggak kelihatan. Mana nih? Belum kelihatan nih, mana? Coba. Waduh.
Ahmad Dimas. Ya, mana nih? Saya pakai kamera aja, Pak. Ini kameranya saya hadapin ke laptop, nggak kelihatan ya, Pak ya? Enggak, tampilan Pak banyak. Sobat bisa dengan video. Nama saya masih di situnya nggak ada ya, Pak? Nggak bisa. Coba. Siapa namanya? Ahmad Dimas, Pak. Ahmad Dimas. Ahmad Dimas. Mana nih Ahmad Dimas? On cam, Pak, saya, Pak. So, mana? Ya, apa nih masalahnya? Yes. Nah, udah kelihatan, Pak. Ya, goyang-goyang sedikit. Ini udah saya buat kayak gini, Pak. Ya. Kemudian? Ini 10 kan, Pak? Ya. Izin bertanya aja, Pak. Oke, ya. Tuh. Apa lagi? Benar, 10 data. Itu di Word-nya berjalan nggak? Menampilkan tidak? Beneran, Pak. Datanya. Menampilkan ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Dibuat rapi saja ini template suratnya. Ini izin bertanya, Pak. Ini nanti dikumpul apa? Oh ya, nanti Enggak, saya buatkan tempat upload ya. Saya buatkan tempat upload. Jadi teman-teman nanti saya Ini kayak gini aja atau dibuat rapinya. Jadi dibuat rapi sesuai ada kop surat. Intinya saya ingin tahu teman-teman bagaimana buat kop surat, bagaimana mengatur jenis huruf, ukuran huruf ya, my links. Jadi saya harapkan dengan belajarnya Word teman-teman TPB nanti nggak ada lagi yang kesulitan untuk ngetik Word saat penyusunan tugas akhir. Ya. Jadi hal ini hal dasar yang harus teman-teman ketahui. Nanti kan saya tahu ini teksnya sama atau tidak, jenis hurufnya, ukuran hurufnya sama atau tidak. Ya. Oke, sudah Ahmad Dimas? Sudah kelihatan? Tinggal rapikan saja. Maaf Pak, sebelumnya izin bertanya. Boleh. Kalau misalnya nanti dikumpul itu jam berapa ya Pak? Soalnya ini masih ada terkendala laptop saya Pak. Dikumpul nanti malam bisa nggak Pak? Oke. Waduh, numpuk nih. Siang nanti sudah ada tugas. Saya tunggu sampai jam 4 sore aja ya teman-teman ya. Jadi tugas hari ini saya tunggu sampai jam 4 sore aja ya. Mengingat itu teman-teman buat Excel-nya satu Excel, satu Word. Satu Word itu, Microsoft Word itu untuk template surat, dibuat rapi. Satu Excel itu nggak rapi nggak apa-apa, tapi datanya itu yang akan dipanggil di Microsoft Word. Oke. Jadi ini kumpul nanti Excel sama Word-nya apa Word-nya aja, Pak?
Iya, dua-duanya. Teman-teman bisa nggak buat ini RAR? Paling ke Google itu Pak yang Bisa kok. Bisa kan ya. Ini Bisa kayak Pak gini. buat RAR Pak. bisa kok Pak buat RAR. Ya. Jadi kalau RAR itu kan bisa melampirkan dua file digabungan. Kalau teman-teman kirim Word-nya saja, Excel-nya nggak dikirim, datanya kosong. Begini. Seperti ini teman-teman. Sekalian belajar lah ya teman-teman ya. Hitung-hitung belajar lah ya. Jadi seperti ini. Misalkan, nah ini saya belum sempat simpan nih Word-nya. Ini saya simpan Word-nya. Saya praktikum. Dan saya save ini juga. Nah, di folder, ini folder nama Anda. Seperti ini ya. Praktikum PPB 56. NIM, nama. Jadi di sini kasih judul praktikum 1. Praktikum 1. PRK 1 misalkan ya. Praktikum 1 NIM nama. Oke, ini nggak bisa dibuat karena Word-nya lagi kebuka, Excel-nya lagi kebuka. Nah, praktikum 1 NIM nama PPB 56 ya teman-teman. Tampak nggak teman-teman? Nih, kemudian klik RAR ya, add to RAR. Maka akan jadi WinRAR nih. Ya. Oke. Oke ya teman-teman ya. Mau download WinRAR gratis, cari di Google sih, ada di file Hippo misalkan. File Hippo. Cari WinRAR. Download WinRAR. Maka akan teman-teman tinggal download saja, ini gratis. Nah, free. Oke, sampai di sini teman-teman, kita cukupkan ya. Untuk memindahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya kan tadi mencoba buat kop, Pak. Saya mau nunjukin ini benar apa tidak, Pak? Ya, tampilkan. Ini sudah keluar apa belum, Pak? Belum? Belum ya? Iya. Ya. Seperti ini, Pak. Iya, itu aja.
Itu kamu buat di header ya? Sudah benar berarti? Ya, tuh. Apa? Itu dibuat di Iya header Pak, ya? di header Pak. Iya. Iya, nggak apa-apa. Nice, Oke, tinggal terima isi. kasih Pak. Oke. Oke, ada yang tanya ke Pak, harus diganti PDF, nggak perlu PDF yang dikumpul Word dan Excelnya. Jadi di handphone kalau nggak bisa buka Word, diinstal ya. Jadi di HP jika bisa. Pak, untuk tanggal itu satu tanggal apa beda Pak? Yang kayak Lampung Selatan, tanggal itu. Bebas sih tanggalnya ya teman-teman. Ya, bebas tanggalnya. Mau yang bagus agar bisa beda tanggal, agar bisa nggak membedakan. Oke. Makasih Pak. Oke. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya pertemuannya. Silakan teman-teman kerjakan. Nanti saya sediakan tempat upload ya. Praktikum 1. Jadi file di dalam yang berisi Excel, berisi Word dan Excel. Praktik 1. Ini nama PPB nama. Oke teman-teman,
Oke teman-teman, sudah saya sediakan untuk tempat upload ya teman-teman ya. Oke, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan di waktu senggang, di waktu istirahatnya atau di waktu breaknya. Pak tunggu praktik hari ini. Silakan diupload di pertemuan 8, di pertemuan 8 upload praktikum, hasil praktikum. Oke, ada lagi yang ditanya teman-teman? Ya, halo. Kalau tidak ada yang ditanya, kita akhiri ya perkuliahannya ya. Ya, halo. Kita cukupkan ya perkuliahannya. Saya tunggu hasilnya. Baik. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman kalaupun masih bingung, nanti saya sharekan video ataupun teman-teman baca itu modul, karena di modul itu ada langkah-langkahnya. Kalau mau aman, mau biar nggak bingung, turutin sesuai dengan modul itu, karena modul itu ada langkah-langkahnya. Ya. Oke, demikian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat terus. Sampai berjumpa di minggu depan. Dan tugasnya jangan lupa di-upload dan jangan lupa isi absensi ya. Oke. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak. Pagi. Oke. Pagi. Makasih Pak. Yuk, sama-sama.